wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayatnya sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Dan sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantian syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Apa kabar Bu? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Masih semangat ya Bu? Harus semangat ya. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya Bu. Nama saya adalah Aziza Nur Fatih atau biasanya dipanggil Zizi, Bu. Saya adalah penyuluh KB Kecamatan Bejen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit saja Bu tentang 1000 HPK. 1000 HPK lagi ya Bu, bosen kayaknya ya. Sering, Bu Bida juga pasti sudah sering menyampaikan terkait materi ini ya Bu. Jadi saya akan mengulang sedikit saja, Ibu-Ibu pasti sudah paham juga tentang 1000 HPK itu apa nih Bu. Jadi 1000 HPK itu apa sih Bu? 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa sih disebut 1000 HPK? Ada yang tahu? Iya, karena dihitung 1000 hari sejak dari dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Betul. Jadi hitungan matematikanya adalah 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari setelah lahir sampai dengan anak usia 2 tahun. Kenapa sih Bu 1000 HPK ini penting gitu Karena 1000 HPK ini biasanya disebut dengan golden period atau masa periode emas gitu Bu. Kenapa golden period? Karena 80% pertumbuhan dan perkembangan termasuk perkembangan otak itu terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan ini, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini sudah terlewat gitu kita nggak bisa mengulangi lagi Bu. Sayang gitu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik selama 1000 hari pertama kehidupan ini, begitu Bu. Kemudian bagaimana sih ya caranya kita mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan ini? Yang pertama yang tentu saja melalui gizi yang seimbang, asupan gizi yang seimbang dari masa ibu itu hamil sampai dengan ibu itu melahirkan, kemudian menyusui 6 bulan pertama bayinya harus ASI eksklusif karena dalam ASI itu mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh bayi Bu. Kemudian nanti untuk setelah 6 bulan, 6 sampai 24 bulan ini diberikan makanan pendamping ASI sesuai dengan usianya Bu. Nah, kemudian kalau misalnya kita itu tidak mengoptimalkan gitu kita tidak mengoptimalkan 1000 HPK ini, apa Bu efeknya? Ada yang tahu mungkin Iya, jadi yang pertama itu pasti perkembangan otaknya anak akan terhambat gitu Bu. Jadi agak kurang, nun sewunya agak kurang ketika menerima pelajaran di sekolah nanti ketika dia sudah sekolah jadi tidak lebih cepat gitu bahkan telat dari teman-temannya gitu Bu. Kemudian yang kedua apa Ibu? Anak ini jadi sering sakit gitu karena dia asupan gizinya dari masih di dalam kandungan sampai usia 2 tahun ini tidak optimal seperti itu Kemudian yang ketiga apa Bu? Anak ini bisa mengidap penyakit degeneratif yang kronis gitu Bu. Nanti pada saat tuanya nanti karena dia sudah daya tahan tubuhnya itu tidak baik tidak terbentuk dengan baik dari dia masih di dalam kandungan sampai dengan dia lahir, itu jadinya dia menumpuk akhirnya nanti masa tuanya juga mengidap penyakit degeneratif seperti itu Bu. Kemudian yang keempat apa? Anak ini bisa menyebabkan jadi stunting ujung-ujungnya stunting Bu.
nggih, karena stunting ini memang jadi prioritas nasional nggih Bu, karena Pak Presiden Jokowi sudah mentargetkan tahun 2024 stunting di Indonesia harus turun ke 14% seperti itu nggih Bu. Nah, stunting ini apa sih Bu? Pasti sih sudah di luar kepala gitu, karena Bu Bidan itu pasti sudah sering menyampaikan gitu, sudah sering dibahas di mana-mana itu, bahasnya kok stunting gitu guys, sampai ada dibentuk TPK, ada dibentuk TPPS gitu. Pasti ada salah satu atau salah berapa yang jadi anggota TPK atau TPPS toh Bu. Nah, nggih, mewakili apa Bu? Kader Ibu TPE, PKK nggih. Jadi memang TPK ini ya terdiri dari beberapa elemen gitu nggih Bu. Ada bidan desa, ada kader KB, ada kader PKK nggih, karena tiga ini yang dianggap lebih mudah untuk menjangkau masyarakat di pedesaan seperti itu nggih Bu, dan punya kapasitas tersendiri untuk bisa mensosialisasikan dan memahami materi terkait stunting ini seperti itu nggih. Oke, jadi kita kembali lagi ke stunting itu tadi nih Bu. Stunting itu apa Bu? Nggih, kerdil gitu nih Bu. Nggih. Jadi stunting ini adalah gagal tumbuh ya Bu, proses gagal tumbuh yang disebabkan karena kurangnya energi kronik gitu nggih, gizi kronis yang disebabkan tidak optimalnya pengasuhan dalam 1000 hari pertama kehidupan seperti itu nggih. Memang ciri-cirinya itu seperti itu yang disebutkan Ibu tadi nggih, ciri-cirinya anaknya jadi pendek gitu nggih. Tapi anak pendek itu belum tentu stunting nggih Bu nggih. Jadi jangan disamaratakan, mesake gitu nggih kalau ada anak yang pendek oh berarti stunting. Wah, enggak nggih. Jadi stunting itu selain dia pendek, dia juga nun sewu kurang cerdas nggih. Jadi ketinggalan gitu sama teman-temannya. Kalau dia pendek tapi pintar, dia nggak stunting Bu. Jadi ada stunting, ada stunted. Nah, kalau stunted ini dia memang karena pendek aja, tapi otaknya bekerja dengan baik ya. Misalnya karena memang keturunan nih, orang tuanya pendek, keluarganya tuh nggak ada gen yang tinggi gitu ya, jadinya otomatis dia pendek, tapi dia pintar gitu ya. Kalau stunting ini, dia sudah pendek, otaknya nun sewu kurang cerdas seperti itu nggih. Jadi kalau pendek itu belum tentu stunting, tapi kalau stunting itu rata-rata pendek seperti itu nggih Bu. Nah, jadi kita harus mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan ini melalui asupan gizi yang seimbang gitu nggih. Jadi kita kembali lagi ke 1000 HPK nggih Bu. Ketika ibunya lagi hamil nggih, jadi kita harus memberikan gizi-gizi yang baik gitu nggih, asupan gizi yang baik gitu. Jangan terus makan micin, makan mie instan, makan yang seblak gitu nggih. Itu kurang baik ya Bu nggih. Jadi dikurangi kalau ibu-ibu itu lagi posisinya sedang hamil, atau ibu-ibu punya saudara, adik, kakak yang sedang hamil gitu nggih. Dikurangi asupan makanan yang seperti itu. Gantilah ke makanan 4 sehat 5 sempurna ya kalau dulu ya. Kalau sekarang itu ada piramida gizi seimbang gitu ya. Nanti bisa dibaca lagi apa saja. Kemudian dijaga juga untuk mentalnya ibunya, karena mental ini juga nanti akan mempengaruhi kondisi janin ya Bu. Kalau mentalnya ibunya tertekan gitu ya, stres gitu, kondisi janinnya juga kurang baik ya Bu. Kemudian yang selanjutnya ketika sudah melahirkan. Sebelumnya Bu, jadi ibu hamil ini kalau dulu itu diwajibkan berapa kali Bu? Minimal berapa kali periksa ke vaskes? 4 kali nggih, betul. Nah, kalau sekarang itu harus 6 kali nggih Bu Bidan nggih, 6 kali nggih. Nggih. Jadi 2 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2, dan 2 kali di trimester 3 itu minimal nggih Bu, untuk mengetahui kondisi yang dialami ibu hamil selama kehamilan seperti itu nggih Bu, pemeriksaan rutin. Kemudian nanti ketika mau melahirkan, usahakan melahirkan di pemberi pelayanan kesehatan nggih, di nakes, entah itu di bidan atau di dokter nggih. Di sini sudah tidak ada nggih Bu, dukun bayi yang membantu melahirkan sudah tidak ada nggih.
Oh nggih, sudah nggak ada. Paling sekarang tinggal bantu kalau sudah lahiran, bantu mandiin bayi gitu nggih. Nggih, nggak apa-apa kalau seperti itu nggih, karena kalau baru melahirkan mungkin ibunya kurang kurang bisa nggih untuk langsung memandikan bayinya sendiri, jadi dibantu sama dukun bayi boleh. Tapi ketika melahirkan tidak boleh di dukun bayi nggih, harus di tenaga kesehatan yang punya kompetensi untuk membantu persalinan, nggih, entah itu di bidan maupun di dokter spesialis kandungan seperti itu, nggih. Kemudian nanti setelah melahirkan, nggih, bayinya ini harus diberi ASI, nggih Bu, nggih. Ini karena ASI ya, tadi sudah saya sampaikan di depan, ASI itu punya zat-zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh bayi, dan ASI ini hidup gitu nggih Bu, sel-sel hidup yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi bayinya. Jadi misalnya ketika bayinya itu diare gitu ya, nanti otomatis asinya yang di dalam dari ibunya ini dia akan jadi encer gitu ya Bu, karena ketika diare si anak ini butuh karena dia dehidrasi gitu ya, jadi butuh cairan yang lebih banyak gitu, jadi asinya encer seperti itu ya. Dia akan menyesuaikan sendiri dengan kondisi si bayi, asalkan itu dari awal bayinya sudah diinisiasi untuk menyusui gitu nggih. Kemudian itu 6 bulan nggih Bu, ASI eksklusif. Jangan dikasih makan apa-apa dulu nggih. Kalau misalnya baik nun sewu nggih, baik mau ngasih pisang gitu nggih, katanya lambian tak kei pisang, sama tak kei pisang ya ora apa-apa. Sampai saiki yo urip gitu. Wah, ini sekarang sudah, karena ilmu itu berkembang terus ya Bu, selalu ada penelitian terus nggih. Jadi harus diberi pengertian dengan bahasa yang baik nggih. Kalau bayi itu sebaiknya sekarang ASI eksklusif selama 6 bulan untuk menjaga pembentukan sistem imun yang ada di dalam tubuhnya dia, menjaga pertumbuhan dan perkembangannya si bayi seperti itu nggih. ASI eksklusif itu nih Bu. Kemudian setelah 6 bulan kemudian diberi makanan pendamping ASI, betul. Nah, makanan pendamping ASI ini juga penting ya Bu, karena ketika anak sudah semakin besar, ASI itu tidak hanya sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh si bayi gitu nggih. Jadi butuh makanan pendamping ASI. Nah, untuk makanan pendamping ASI-nya ini juga harus disesuaikan dengan usia bayi ya Bu. Disesuaikan dengan usia bayinya. Kalau misalnya bayinya usia 6 sampai 8 bulan gitu nggih, ya itu dikasihkan makanan yang halus, yang lumat gitu nggih, yang mudah untuk dicerna. Kemudian nanti setelah 8 bulan naik lagi teksturnya nggih, jadi bubur tim yang ada teksturnya sedikit. Kemudian nanti setelah 12 bulan bisa dikasih makanan keluarga nih Bu. Jadi harus bertahap ya Bu, nggak bisa langsung begitu wah ini wes makan ini udah 6 bulan gitu langsung dikasih ibunya goreng bakwan gitu, wes dikasih bakwan gitu, nggak boleh ya Bu. Jadi harus disesuaikan dengan usianya seperti itu nggih, karena bayi itu kan juga belum punya gigi ya Bu ya, nggak bisa ngunyah. Kalau kita makan bakwan gitu ya bisa aja orang kita punya gigi lah, bayi kan nggak bisa ngunyah bakwan ya Bu, ngunyah nasi aja belum bisa gitu nggih. Untuk selanjutnya adalah pola asuh ya Bu. Ya, jadi pola asuh ini juga penting ya Bu. Kita ada asah asi asuh ya Bu biasanya ya. Nah, jadi kalau misalnya asah itu apa sih? Jadi kita harus mengasah ya Bu, menstimulasi anak-anak kita agar dia dapat berkembang sesuai dengan usianya ya Bu. Itu bisa dipantau lewat KKA ya Bu. Jadi kalau pas posyandu jangan cuma bawa KMS, tapi KKA-nya juga dibawa, diisi, dipantau bersama-sama ya Bu. Jadi ketika ada keterlambatan perkembangan bisa langsung diatasi gitu ya. Kemudian asah ASI. ASI itu apa Bu? Jadi kita harus memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita, jangan sampai dia itu lebih nyaman berada di tempat lain gitu ya. Jadi dia harus merasa orang tuanya itu menyayangi dia gitu ya. Jadi dia tahu rumahnya itu di mana.
Kemudian asuh ya Bu, asuh ini apa sih? Ya jadi anak itu harus dipenuhi secara nutrisi, gizinya, kemudian secara sandang pangan dan papan kita harus mengasuh gitu seperti itu ya Bu. Nah kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita harus memberikan apapun yang kita lakukan itu harus dalam kondisi yang bersih. Seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya bayi, ibu-ibu ini sedang membantu merawat ibu hamil, seperti itu. Jadi harus selalu cuci tangan ya Bu, cuci tangan dengan sabun sebelum memberikan makanan atau setelah dari toilet. Seperti itu ya Bu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Ibu atau sudah bisa dipahami? Karena ini materi yang terus-terusan diulang ya Bu, entah dari PLKB, entah dari bidan, dari ahli gizi, itu pasti akan selalu diulang ya Bu. Adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan Ibu? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada, mungkin ini karena ini mengulang ya Bu, sudah cukup jelas. Mungkin ya kalau misalnya ada nanti baru inget pas sampai di rumah gitu, oh iya aku ki mau takon iki ning lali gitu, boleh nanti bisa langsung ke WA saya nih Bu, atau datang ke kantor PLKB juga boleh, kami dengan tangan terbuka menerima nih Bu. Nggih. Jadi saya cukupkan nggih, kalau sudah tidak ada yang bertanya, sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, saya cukupkan. Terima kasih rawuhipun ibu-ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Semoga pertemuan pada hari ini, materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.